Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri Kopi Pahit yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan tentang kitab Safinatun Najah, yaitu sebuah kitab yang menguraikan tentang tata cara ibadah. Namun sebelum kita menguraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, terlebih dahulu kita akan memulai kajian tentang pembahasan ayatul basmalah yang berkaitan dengan disiplin ilmu yang akan dipelajari, karena hal ini adalah merupakan tradisinya para muallifin al-kutub. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil mutasil ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin ya Allah ya Rabbana ya Rabbal alamin. Yan bagi likulli syari'in fi fannin ayatakallama 'alaiha min jinsil fannil masyru'i fi ifa'an bihaqqil basmalah wa bihaqqil fannil masyru'i fi. Yang bagi seyogianya likulli syari'in, bagi setiap orang yang akan mempelajari pipanin tentang satu disiplin ilmu minal funun, daripada disiplin-disiplin ilmu, ayat takallama, seyogianya terlebih dahulu ia harus membahas alaiha, atas ayatul basmalah, min jinsil fanni, dengan pembahasan yang sejenis dengan fan yang akan dipelajari. Adapun alasannya harus terlebih dahulu membahas tentang ayatul basmalah yang berkaitan dengan jenis fan ilmu yang akan dipelajari itu, wifaan bihaqqil basmalah, yang pertama agar kita menunaikan haknya ayatul basmalah, wa bihaqqil masyru'i fi, dan yang kedua adalah bertujuan menunaikan terhadap haknya disiplin ilmu yang akan dipelajari. Nah, perihal tentang lafadz yang bagi ini, ya, ketika kita masuk dalam kaidah usul fikihnya, idza utliqa al-inbigo yunsarafu ilal wujub au ilan najib. Lafadz yang bagi asal maknanya adalah sepatutnya, selayaknya, atau seharusnya. Tetapi perihal makna lafadz yang bagi ketika dibawa kepada makna fikihnya mempunyai dua makna. Bisa diartikan sunnah, bisa diartikan wajib. Nah, mayoritas para ulama ketika dalam fikih itu lebih mengarah kepada sunnah. Ya, jadi bisa maknanya sunnah, bisa maknanya wajib. Karena menurut kaidah idza utliqa al-inbigo yusarafu ilal wujub, apabila lafadz inbigo, lafadz yang bagi dimutlakan, maka diberlakukan kepada makna wajib dan bisa pula diberlakukan kepada makna sunnah. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwa ketika kita akan mempelajari suatu disiplin ilmu, maka harus didahului dengan membahas ayatul basmalah sesuai dengan kajian disiplin ilmu yang akan dipelajari. Jadi jika sekiranya disiplin ilmu yang kita pelajari adalah ilmu nahwu, maka pembahasan ayatul basmalahnya pun dengan jurusan ilmu nahwu. Jika disiplin ilmu yang kita pelajari adalah fan fikih, maka kajian basmalahnya, kajian ayatul basmalahnya dengan jurusan ilmu fikih. Kemudian tentang ilmu fikih atau hukum agama ada 5 macam. Ada yang wajib, sunnah,
haram, makruh, mubah. Maka perihal membaca ayatul basmalah pun hukumnya sebanyak 5 macam. Ada kalanya hukum membaca ayatul basmalahnya wajib, ada kalanya hukum membaca ayatul basmalahnya sunnah, ada kalanya haram, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah. Adapun hukum membaca ayatul basmalah yang wajib adalah ketika kita di dalam sholat, di antara rukun kauli di dalam sholat itu adalah suratul Fatihah. Maka kita wajib di dalam sholat membaca surat Al-Fatihah bagi imam atau orang yang sholatnya munfarid atau makmum muafiq, ya, karena nanti ada makmum masbuk. Kalau makmum masbuk itu sesempatnya saja membaca ayatul basmalahnya. Kalau makmum masbuk itu membaca surat Al-Fatihahnya sesempatnya. Tapi kalau imam sholat munfarid dan sholatnya makmum muafiq wajib membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah dalam sholat itu adalah merupakan bagian daripada sholat yang bersifat kauli. Artinya rukun kauli, rukun yang harus diucapkan. Nah, ketika membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya wajib, maka dalam sudut pandang Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, yang kita anut di sini karena kita bermadzhab Syafi'i, bahwa ayatul basmalahnya pun wajib dibaca. Kenapa? Karena ayatul basmalah merupakan salah satu daripada ayat surat Al-Fatihah. Dan itu secara hukum fikihnya wajib membaca ayatul basmalah di saat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Bisa kita lihat diantaranya adalah dalam kitab Ghoyatul Bayan, buah karya daripada Imam Muhammad bin buah karya daripada Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, ya. Beliau di sana mencatat fayajibu annutku li'addi annutku biha li'addihi sallallahu alaihi wasallam iyyaha ayatan minha sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Ghoyatul Bayan halaman 93. Fayajibu maka wajib hukumnya annutku mengucapkan biha terhadap ayatul basmalah. Alasannya wajib dibaca ayatul basmalah di saat membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, li'adihi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung iyaha akan ayatul basmalah ayatan merupakan satu ayat minha daripada surat Al-Fatihah, di mana hadis tersebut disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim. Ini yang pertama. Kemudian ada juga di dalam kitab I'anatul Talibin juz pertama halaman 139. Di sana takbirnya washaha aidan qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza qara'tum bil Fatihati faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ummul Qur'an wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Wasoha dan telah sahih pula qauluhu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, redaksi hadisnya berbunyi idza qara'tum apabila engkau membaca bil Fatihati terhadap surat Al-Fatihah faqra'u maka hendaklah kalian baca pula ayatul bismillahnya. Faqra'u maka hendaklah kalian baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innaha karena sesungguhnya Al-Fatihah itu ummul Quran merupakan induknya Al-Quran, wa sab'ul masani dan 7 ayat yang diulang-ulang. Yang dimaksud 7 ayat yang diulang-ulang itu adalah suratul Fatihah merupakan satu surat, ya, yang ayatnya berjumlah 7 ayat. Nah, kemudian diulang-ulang
Yaitu dalam sholat itu kita kalau 3 rakaat cara membaca surat Al-Fatihahnya 3 kali. Kalau 4 rakaat ya 4 kali. Itu yang namanya sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang.